Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Morji. Setelah vakum beberapa episode karena situasi dan kondisi yang nggak memungkinkan, yaitu PPKM darurat, akhirnya kita ketemu lagi di Ngobris, Ngobrol Risiko sama aku kayak biasa, Syarafina. Nah, kalau misalkan kemarin itu kita mendatangkan narasumber langsung ke studio, karena situasi dan kondisi, akhirnya hari ini ada yang sedikit berbeda nih. Karena kita akan terhubung langsung via online, yaitu Zoom meeting sama narasumber yang gak kalah keren sama pembahasan episode kemarin. Kira-kira sahabat Morji udah nonton belum? Atau masih ingat gak sih episode kemarin tuh kita bahas apa? Nah, episode kemarin itu kita ngebahas risiko perbankan dari sisi operasional. Kalau hari ini sama, kita masih bahas tentang risiko perbankan, tapi dari sisi risiko market, likuiditas, dan imbal hasil. Waduh, itu kayak berat banget ya. Tapi tenang, kita bakal make it simple hari ini sama narasumber yang udah expert di bidangnya, yaitu Bapak Rizky Aderoy selaku Departemen Head Market and Liquidity Risk Morji Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roy. Waalaikumsalam, Vina. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Vina. Alhamdulillah. Ini WFH atau WFO nih? WFH, Vina. Tapi semangatnya kayak WFO ya? Pasti dong kalau itu. Oke, sebelumnya makasih ya Pak udah mau jadi narasumber kita di episode kali ini. Nah, kalau untuk episode kali ini itu kita pengen ngebahas tentang resiko perbankan, tapi dari sisi market, likuiditas, dan juga imbal hasil. Waduh, dari kata-katanya aja kayaknya udah pada berat banget gitu Pak. Nah, takutnya sahabat Morji, apa ya itu? Nah, tapi tenang, kira-kira kalau misalkan kita make it simple, itu apa ya Pak? Terima kasih, Vina. Pertama-tama kita udah diundang nih ke podcastnya. Nah, jadi kalau bicara mengenai risiko pasar, likuiditas, dan imbal hasil, sebenarnya itu merupakan 3 dari 10 risiko yang harus dikelola oleh Bank Syariah. Nah, kita ambil contoh yang pertama itu risiko pasar. Nah, risiko pasar ini muncul karena perubahan rate pasar, perubahan kurs, sehingga pengaruh ke nilai asetnya bank. Jadi aset bank itu bisa naik atau turun karena perubahan misalnya perubahan BI 7-day repo rate atau juga perubahan kurs, sehingga ada potensi kerugian bagi bank kalau nilainya mengalami penurunan. Tapi sebaliknya ada juga potensi keuntungan kalau mengalami peningkatan. Nah, kemudian yang kedua itu resiko likuiditas itu lebih kepada misalnya kalau bank tidak punya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana, untuk memenuhi kebutuhan pencairan. Nah, di situ muncul resiko likuiditas. Jadi, Vina kayak seperti kita aja nih, waktu masih sekolah kita nggak punya uang jajan dikasih orang tua nih. Nah, jadi kan kita nggak bisa beli-beli tuh, kita nggak bisa beli permen atau apa gitu. Nah, itu termasuk resiko likuiditas. Jadi kita tidak punya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kemudian yang ketiga itu kita bicara mengenai resiko imbal hasil. Nah, kalau resiko ini muncul karena tingkat imbal hasilnya produk-produknya bank, misalnya deposito ataupun tabungan itu tidak kompetitif. Kita tahu mungkin nasabah tidak hanya menggunakan BSI aja sebagai bank utamanya, tapi juga mungkin ada bank-bank lain. Nah, kalau misalnya bagi hasilnya kita tidak kompetitif, bisa jadi mereka juga justru beralih ke bank lain. Sehingga muncul risiko yang namanya risiko imbal hasil. Akibatnya apa? Akibatnya dana kita bisa berkurang dan DPK kita turun, Vina. Jadi itu contoh-contoh gampangnya lah gitu. Oke, nah kalau dari resiko pasar deh kita bahas ya. Aku tertarik sama resiko pasar, itu transaksi apa aja Pak yang bisa menyebabkan ataupun juga mengakibatkan timbulnya resiko pasar? Nah, jadi kalau kita bicara mengenai resiko pasar, Vina, jadi kalau kita ambil contoh misalnya di cabang tuh, di cabang ada transaksi sukuk retail. Nah, kalau transaksi sukuk retail, kebetulan nih sekarang ini BSI mencatatnya itu ada yang sebagai kategori trading. Nah, kalau dicatat sebagai kategori trading, konsekuensinya sukuk retail yang dibeli ataupun dijual, sukuk retail yang dibeli dari nasabah itu harus
nilai setiap akhir hari. Jadi jadi kalau harganya naik, nilainya bisa naik, tapi kalau harganya turun, nah nilai aset kita juga ikutan turun. Nah, ada kerugian kalau nilainya turun. Nah, itu kalau yang kita bicara sukuk retail. Kemudian yang kedua, di samping sukuk retail, tentunya cabang juga melayani transaksi jual beli falas dengan nasabah. Baik itu bentuknya uang kertas maupun devisa umum. Nah, itu juga bisa mengakibatkan mengakibatkan risiko kerugian ataupun keuntungan akibat perubahan kurs tadi. Jadi kalau misalnya kursnya mengalami pelemahan, nah di situ kan nilai aset kita naik tuh, nah di situ ada keuntungan. Tapi sebaliknya kalau misalnya ada penguatan, nah nilai aset kita turun, di situ ada kerugian. Jadi sebenarnya transaksi-transaksi ini bisa muncul awalnya juga dari cabang karena transaksi jual beli falas, kemudian jual beli sukuk retail, itu Vina. Karena bagaimanapun nanti posisi-posisi ini akan diakumulasi di kantor pusat semuanya. Karena kantor pusat punya tugas untuk mengelola portofolio, baik itu yang untuk sukuk, yang trading, ataupun juga yang forex. Jadi ada batasan-batasan Vina yang sudah kita tetapkan. Jangan sampai perubahan rate pasar tadi mengakibatkan kerugian bagi bank. Ataupun ada limitnya lah, intinya gitu ya. Karena memang mau tidak mau, transaksinya harus kita lakukan, dan mau tidak mau juga harus ada posisi memang di dalamnya. Gimana Vina? Semoga bisa menjawab ya. Oke, berarti kalau misalkan resiko pasar ini sendiri lebih ke pengelolaannya di kantor pusat gitu ya Pak? Benar, jadi kalau cabang itu kan memang melayani untuk nasabah, nah nanti kantor pusat yang akan melakukan pengelolaan. Jadi kalau misalnya limitnya sudah hampir terlampaui, maka bisa dilakukan penjualan kepada pihak lain gitu, sehingga posisinya bank itu tidak terlewati, bahasanya gitu. Dan juga kalau misalnya ada perubahan di pasar, kita tidak batasan kerugiannya itu sesuai dengan tesnya kita lah, tidak melewati dengan batasan yang sudah kita tetapkan, baik itu untuk forex maupun surat berharga tadi. Itu Vina. Gitu. Nah, semoga sahabat Morji juga juga paham ya, karena ini udah dibuat simple nih sama Pak Roy. Nah, kalau untuk cabang berarti dia lebih ke resiko likuiditas ya, Pak? Betul, Vina. Jadi sebenarnya kalau resiko pasar tadi, kan memang teman-teman cabang itu melakukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Nah, tapi mereka harus ingat juga nih teman-teman cabang. Teman-teman cabang misalnya kalau ada nasabah yang akan melakukan jual ataupun beli yang sukuk retail tadi, karena kebetulan sekarang kita catat sebagai di kategori trading ya, kategori asetnya itu diperdagangkan, sehingga kita harus lakukan intinya nilainya kalau misalnya harganya naik harus kita catat nilai asetnya naik, tapi kalau turun tadi kita harus catat sebagai penurunan, ada kerugian di situ. Nah, jadi untuk teman-teman cabang sesuai dengan SPB kita juga nih, SPB Treasury dan International Banking, dan juga mengenai PTO penjualan sukuk di pasar sekunder, maka harus koordinasi dulu nih kalau akan melakukan jual atau beli sukuk dengan unit kerja global market. Jadi harus koordinasi karena biar unit kerja global market itu tahu tuh berapa sih sebenarnya posisinya bank. Memang akan ketahuan juga sih sebenarnya di akhir hari, cuman mereka tahu lebih update lah gitu kan kalau misalnya memang ada konfirmasi dari teman-teman cabang. Dan juga teman-teman cabang kalau ingin melakukan penjualan tentunya kan nggak tahu nih stoknya ada berapa, nah tentunya harus koordinasi dulu sama unit global market. Begitu juga kalau akan beli dari nasabah, koordinasi dulu dengan unit global market. Memang kalau harga itu sudah ada di sudah ada di sistem lah, tapi memang perlu koordinasi dengan unit global market terlebih dahulu. Kalau misalnya forex, Vin, nah kalau forex ini sesuai dengan di SPB Treasury kita, jadi teman-teman cabang itu wajib melakukan square nih di akhir hari. Square itu artinya apa? Posisinya itu dilimpahkan, dijual ataupun ke kantor pusat gitu ya, dijual ke kantor pusat sehingga posisi di cabang itu 0 gitu. Jadi muncul posisinya di kantor pusat. Jadi kantor pusat itu bisa terinform lah berapa sih sebenarnya posisinya secara utuh, dan yang pasti jangan di akhir-akhir hari, tapi maunya begitu transaksi langsung dilimpahkan ke kantor pusat sehingga bisa akurat nih
global market itu tahu nih berapa sih sebenarnya posisi mereka. Mereka bisa lakukan pengelolaan posisi tadi sesuai dengan limit. Yang pasti itu sih koordinasi intinya, Vin. Kalau resiko pasar nih, Berarti tetap dibutuhkan komunikasi dua arah ya antara kantor pusat dan cabang. betul, harus tetap koordinasi. Karena memang kan tadi ya untuk melayani nasabah ya. Wah, menarik banget nih Pak. Berarti pesan-pesan untuk teman-teman cabang juga banyak ya di dalam pembahasan kita kali ini. Nah, kalau tadi itu udah kita buat simple lah untuk resiko pasar atau market. Kalau untuk resiko likuiditas, berarti ini kan lebih in charge ke cabang langsung ya? Nah, apa aja sih Pak yang bisa dilakuin sama cabang supaya terhindar dari resiko likuiditas atau yang kayak Bapak udah bilang tadi, kekurangan uang gitu, resiko kekurangan uang atau kelebihan uang itu gimana Pak? Ya Vina, jadi kalau resiko likuiditas ini sebenarnya ada tanggung jawabnya kantor pusat dan juga ada tanggung jawabnya cabang. Nah, kalau bicara kita bank sebagai bank wide nih, jadi memang resiko likuiditas itu karena bank itu nggak punya kas atau juga nggak punya aset liquid nih. Misalnya nggak punya surat berharga Bank Indonesia, surat berharga pemerintah, yang kalau misalnya kita kurang dana nih, itu bisa diagunkan atau bisa juga dijual. Nah, itu memang tanggung jawabnya dari sisi yang kantor pusat tuh untuk menjaga kecukupan aset-aset kita yang liquid. Nah, tapi di samping itu teman-teman cabang juga ada kewajiban nih terkait resiko likuiditas. Misalnya apa? Misalnya kalau dari sisi cabang harus menjaga kasnya itu cukup, uang kasnya itu cukup, sehingga kalau ada nasabah melakukan penarikan itu bisa dilayani. Jangan sampai karena misalnya uang kasnya kita tidak cukup, kita nggak jaga kas misalnya, dan ada nasabah yang melakukan penarikan dan jumlahnya nggak banyak, lalu kita menolak nasabah. Atau mungkin kita bilang kasnya belum cukup, suruh datang lagi nanti nasabahnya gitu. Nah, ini kan bisa mengakibatkan resiko reputasi bagi kita. Nah, memang kalau masalah kas ini, kadang-kadang penarikan nasabah itu nggak terduga, bisa jumlahnya besar gitu kan. Nah, jadi kalau memang yang selama ini juga sudah dilakukan di cabang, di depan counter teller itu bagusnya kita kasih informasi, kita kasih pengumuman nih. Jadi kalau akan melakukan penarikan dalam jumlah tertentu, harus konfirmasi dulu nih. Misalnya konfirmasi sehari sebelumnya, sehingga cabang bisa melakukan persiapan. Karena kalaupun kita maintain kas dalam jumlah besar nih, itu kan sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa kan bagi kita, bahkan justru menimbulkan risiko profesional yang meningkat gitu kan. Kemudian biaya asuransi juga meningkat karena kasnya juga naik kan. Tapi memang yang penting itu adalah gimana kasnya itu bisa kita kelola secara efisien, bisa untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan juga memang efisien ataupun bisa kita optimalkan kalau memang itu terlalu berlebih. Jadi intinya bagaimana kita memaintain saldo kas kita, Vina. Sebenarnya hanya itu sih, Vina, kalau di cabang terkait likuiditas. Oke, tapi Pak kalau misalkan di cabang kan suka ada event-event tertentu ya, misalnya kayak nanti 17 Agustus gitu. Nah, ada treatment khusus gitu ya untuk beberapa event kan ya. Nah, kalau untuk misalkan kesiapan dari Pagukas itu sendiri, misalkan kurang atau lebih, itu treatmentnya seperti apa? Jadi Vina, kalau misalnya ada kekurangan kas, nah tentunya itu kita kan ada mekanisme tuh ada ketentuan yang kita bisa lakukan. Jadi kalau di SPB Treasury dan International Banking, kita bisa melakukan setor apabila kita kelebihan, dan juga kita bisa melakukan penarikan, misalnya melalui tukar uang antar bank. Kemudian juga bisa melalui Bank Mandiri dan juga bisa lewat Bank Indonesia. Tapi yang penting di samping itu yang terutama juga memang adalah bisa setor ataupun bisa bukan setor sih, bisa tarik itu antar cabang dulu nih. Jadi dari sisi sesama cabang yang berada di satu area bisa saling konfirmasi, bisa saling apa intinya ya, saling pinjam lah gitu kalau misalnya memang ada kelebihan di tempat yang lain. Dan satu lagi memang kalau untuk event-event khusus misalnya Lebaran itu memang ada alokasi khusus. Jadi ada memang alokasi
khusus, misalnya uang di ATM ataupun memang kas itu yang dialokasikan memang berlebih dibandingkan dengan waktu-waktu biasa. Itu Vina. Oke, berarti masih balik lagi tuh koordinasi antar cabang, antar kantor pusat tuh harus kuat ya Pak, harus terjalin ya. Betul, dan juga memang kita harus tahu behavior nasabah kita gitu ya. Jadi apakah dia akan melakukan penarikan dalam jumlah besar atau kapan. Nah, itu memang kita harus mempersiapkan khusus untuk itu. Karena memang kalau di sisi saldo kas ini memang diatur itu adalah saldo kas maksimalnya. Jadi maksimalnya yang kita atur. Oke, itu untuk mitigasi resiko juga ya? Betul, untuk mitigasi resiko. Jadi memang yang penting kasnya itu bisa memenuhi kebutuhan nasabah dan juga optimal kita gunakan. Dan yang tadi itu jangan lupa, jadi memang ada semacam informasi ya, kalau misalnya untuk penarikan dalam jumlah tertentu, konfirmasi sebelumnya, itu untuk melindungi kita juga dari resiko reputasi ya, ataupun nasabahnya mengeluh lah gitu, kan memang kita sudah sampaikan sebelumnya. Itu sih. Iya, bahaya sih kalau misalkan nggak ada uangnya, udah pindah deh nasabahnya. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Iya, jangan sampai lah. Oke, makanya nih kita ngadain podcast ini juga sebagai salah satu cara lah ya untuk mitigasi itu sendiri. Nah, kalau untuk resiko imbal hasil nih Pak Roy, itu penyebabnya apa ya Pak? Nah, kalau bicara mengenai imbal hasil, itu penyebabnya lebih tadi, karena bagi hasil kita nggak kompetitif nih. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya nasabah bisa jadi melakukan penarikan. Ataupun mungkin nasabah meminta berikutnya bisa jadi dia minta ada special rate lah untuk nasabah gitu. Nah, jadi memang ini sangat-sangat tergantung ya, apalagi kalau di bank syariah, memang berapa yang kita berikan ke nasabah itu sangat-sangat tergantung pada pendapatan yang kita bagi hasilkan. Jadi kalau kualitas aset kita memang bagus, sehingga pendapatan kita juga tercapai, maka tentunya insya Allah ya competitiveness kita dari sisi rate itu tetap kompetitif ya dibandingkan dengan pasar. Tapi kalau misalnya kualitasnya memang ada pemburukan, nah itu pasti akan pengaruh. Nah, di samping itu juga tentunya kita perlu menjaga agar memang kualitas aset kita itu sangat-sangat baik, karena memang itu sangat menentukan berapa pendapatan yang kita bagi hasilkan kepada nasabah Vina. Itu karena memang kan kalau kita lihat produk dana kita menggunakan akad mudharabah ataupun yang berbasis bagi hasil. Jadi memang sangat-sangat tergantung pada pendapatan bagi hasil. Itu Vina, kalau yang mengenai bagi hasil. Tadi Bapak sebut special rate ya, itu kan sama aja kayak nisbah spesial gitu kan ya Pak? Betul. Apalagi kayak di cabang kan pasti nasabahnya kan banyak dan luas. Nah, salah satunya kan biasanya funding korporasi gitu kan ya. Tapi gimana sih untuk cabang sendiri nih prosedur pengajuan untuk nisbah spesial atau special rate tadi, misalkan ke kantor pusat kah atau seperti apa? Nah, memang kalau saat ini kan memang kita fokus di KASA nih, atau memang fokus di dana-dana murah nih. Jadi memang kita untuk saat ini memang harus berupaya memang mengutamakan yang KASA. Nah, apabila terdapat permintaan nih dari nasabah misalnya tertentu yang misalnya dananya besar untuk meminta special rate. Nah, memang ini sifatnya harus sangat selektif, Vina. Jadi kalau mekanisme special rate ini sendiri memang selalu di-review, selalu di-update di kantor pusat juga. Jadi ada berapa plafon yang diberikan, kemudian pejabat yang memberikan itu siapa, kewenangannya itu ke siapa. Nah, itu selalu di-update di kantor pusat. Selalu ada updating ataupun perubahan di kantor pusat. Nah, tentunya dalam pemberian yang selektif tadi ini harus mengacu kepada ketentuan yang sudah diputuskan oleh kantor pusat, Vina. Jadi memang harus sesuai dengan panduan yang diberikan oleh unit-unit pendanaan yang disampaikan ke outlet, ataupun dalam pemberian rate spesial ini juga memang harus berkoordinasi dengan kantor pusat apabila memang merasa mungkin kita ini belum terinformasi yang terbaru misalnya ketentuannya, ataupun memang ada rate khusus ataupun yang jumlahnya besar, maka sebaiknya berkoordinasi dulu dengan unit-unit kantor pusat yang funding, sehingga nanti pemberian itu bisa memang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.
Jadi memang harus sangat selektif. Karena apa, Vina? Karena ini biaya dananya bisa meningkat kalau memang tidak di review setiap saat, tidak dipantau. Ini biaya dananya bisa meningkat, sehingga memang ada mekanisme khusus yang harus diikuti oleh teman-teman cabang apabila akan memberikan rate spesial tadi. Dan kewenangannya juga tidak bisa semuanya di cabang, tapi sudah diatur, ada ketentuannya. Nah, itu harus mengacu kepada itu. Berarti setiap beda nasabah misal ini harus mengajukannya satu persatu gitu ya, dan treatment juga pasti bakal beda-beda gitu ya Pak? Betul, jadi memang harus memang per pengajuan. Kalau itu harus memang diberikan kepada nasabah per pengajuan, tidak massal seperti rate counter. Ya gitu. Oke, kalau gitu berarti emang harus apa ya? Dari cabang juga harus aware, harus peka, harus ngerti juga ya, harus paham nih alur-alurnya seperti apa. Betul, biasanya kantor pusat itu menerbitkan panduan khususnya unit-unit pendanaan. Nah itu, atau cabang juga bisa tanya langsung ke unit-unit funding apabila memang ada nasabahnya yang akan diberikan rate spesial. Jadi intinya tetap koordinasi gitu ya. Oke, nah itu tadi udah resiko pasar, resiko likuiditas, dan juga resiko imbal hasil yang udah dijelasin sama Pak Roy. Semoga semua sahabat Morji yang dengerin itu bisa paham dan bisa diimplementasiin. Wah, menarik banget nih penjelasan yang udah dijelasin dari Pak Roy mengenai resiko market, likuiditas, dan juga imbal hasil. Semoga ini bisa menjadi guideline bagi teman-teman cabang dan juga teman-teman kantor pusat ya Pak. Nah, terakhir nih, pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk semua teman-teman Bank Syariah Indonesia se-Indonesia Raya ini terkait pengelolaan resiko-resiko yang udah kita bahas tadi, Pak. Ya, makasih Vina. Jadi yang pertama nih, kalau dari sisi yang resiko pasar nih, tadi kan bisa muncul dari transaksi sukuk retail ya. Nah, jadi teman-teman cabang koordinasi dulu nih apabila akan ada penjualan ataupun pembelian sukuk retail kepada unit global market. Jadi kita bisa tahu nih kalau misalnya kita akan jual ke nasabah, kita bisa tahu stoknya yang ada itu sukuk retail yang mana sih gitu kan. Kemudian kalau kita ingin beli dari nasabah, kita juga informasikan ke unit global market. Kemudian berikutnya kalau tadi ada transaksi falas dengan nasabah, ada jual beli forex misalnya kan. Nah itu juga memang harus limpahkan, harus dilakukan squaring ke kantor pusat, sehingga kantor pusat itu tahu sebenarnya BSI itu punya aset falas, punya kewajiban falas itu berapa sih gitu, sehingga bisa dilakukan pengelolaan, bisa dilakukan ataupun bisa dijaga lah sesuai dengan limit, apakah misalnya dijual ke counterparty atau ke pihak lain. Nah, tapi yang penting intinya memang di sini harus dilakukan pelimpahan dari cabang ke kantor pusat. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang terkait tadi, kalau ada misalnya pemberian nisbah spesial, nah maka memang ini harus memang mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh kantor pusat, mekanismenya seperti apa. Jadi memang harus koordinasi dengan unit-unit funding ataupun sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh unit funding, sehingga biaya dananya kita tuh, biaya dana BSI itu bisa terjaga lah, bisa tetap rendah lah gitu, sehingga kita bisa semakin kompetitif dari sisi pembiayaan khususnya nanti ya. Nah itu sih Vina, kalau menurut saya cukup itu aja kali ya yang memang benar-benar bisa langsung dieksekusi oleh cabang dan juga memang dilakukan dalam keseharian cabang. Oke, nah itu tadi pesan-pesan yang insya Allah bisa menjadi pegangan lah ya untuk kantor cabang dan juga teman-teman kantor pusat. Pokoknya intinya yang ya boleh Pak Roy. Satu lagi yang tadi jangan lupa, kalau misalnya dari sisi likuiditas, kalau misalnya di teller itu ataupun di konter harus ada pengumuman gitu ya. Kalau misalnya akan ada penarikan jumlah sekian, informasikan dulu. Jangan lupa itu gitu, takut kelupaan aja sih. Itu kayaknya jadi step yang bisa cepat dilakuin ya. Tapi soalnya kalau sekarang belum ada ya. Kalau misalnya kita ke cabang kayaknya belum semua cabang mungkin yang kayak menerapkan kayak gitu ya. Betul, tapi memang juga saya kurang tahu kalau seluruh cabang ya, tapi ada memang cabang-cabang yang sudah melakukan itu.
Mungkin sebagian besar sudah kali ya, cuman saya belum bisa pastikan. Oke deh. Siap, terima kasih ya Pak Roy atas waktunya dan atas informasi yang disampaikan. Semoga bisa bisa bermanfaat pasti sih kalau itu untuk semua teman-teman cabang dan terutama untuk saya sendiri. Sehat-sehat ya Pak Roy. Ya, terima kasih Vina, semoga Terima bermanfaat kasih bagi banyak kita untuk semua. waktunya. Amin, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Vina, sehat selalu. Terima kasih untuk semua sahabat Morji yang udah dengerin podcast hari ini. Jangan lupa dengerin Ngobris di selanjutnya, kira-kira kita bahas resiko perbankan dari sisi apa lagi ya. Dan kalau misalkan sahabat Morji ada request, boleh banget follow dan juga DM Instagram kita di morji.bsi. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat!